Pada tahun 1935, rezim Nazi mulai memenjarakan orang-orang yang ditetapkannya sebagai inferior dari segi ras atau biologi, terutama kaum Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Sistem ini dibangun untuk melakukan penindasan yang menyasar lawan-lawan politik Jerman Nazi. Dalam video kali ini, kita akan membahas orang Indonesia yang pernah menjadi tahanan kamp konsentrasi Jerman Nazi. Mari sama-sama kita simak video ini. Di tahun 1933, di bawah Adolf Hitler, Jerman Nazi membangun kamp konsentrasi di seluruh daerah taklukannya. 2 tahun kemudian, tepatnya 1935, kamp konsentrasi tersebut mulai digunakan untuk memenjarakan tahanan politik, lawan rezim, dan sekelompok rakyat yang tidak mendukung rezim tanpa proses peradilan. Perlu diketahui, konsep kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan sangatlah berbeda. Yang pernah kita tahu, kamp pemusnahan semata-mata didirikan untuk memusnahkan kaum Yahudi Eropa, Polandia, Gypsy, dan suku lainnya, yang kita kenal dengan sebutan Holocaust. Selain 2 kamp tersebut, masih banyak jenis kamp yang dibangun oleh Jerman Nazi, di antaranya kamp transit. Kamp ini berfungsi untuk mengumpulkan para tahanan sebelum dikirimkan ke kamp utama. Yang kedua, kamp buruh, di mana tahanan harus melakukan kerja paksa fisik di bawah keadaan tidak berperi kemanusiaan dan diperlakukan secara bengis. Yang ketiga, kamp tahanan perang. Kamp yang diperuntukkan untuk tahanan perang, di sana mereka mendapatkan penyiksaan dan tidak sedikit pula hingga dieksekusi mati. Dan yang terakhir, kamp rehabilitasi. Kamp ini diperuntukkan khusus orang Polandia yang dididik kembali mengenai nilai-nilai Jerman Nazi sebagai budak. Tahukah Anda jika ada beberapa orang Indonesia yang pernah dikirimkan dan dijebloskan ke kamp konsentrasi Nazi karena dianggap menentang dan memberikan kritikan terhadap pemerintahan Nazi pada saat itu? Dikarenakan pada akhir Juni 1941, Belanda bertekuk lutut kepada Jerman Nazi. Akibatnya, Jerman Nazi dapat turut ikut campur dalam urusan daerah kekuasaan Belanda. Berawal dari terbitnya Memoir Perlindungan Lubis pada tahun 2006 silam, disebutkan bahwa dia membagikan pengalamannya ditawan di kamp konsentrasi Jerman Nazi. Pada tahun 1941, Lubis ditangkap dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Saat itu, Lubis adalah seorang aktivis PI atau Perhimpunan Indonesia. Lubis dijebloskan di kamp konsentrasi School and Amersfoort di Belanda, lalu dipindahkan ke Buchenwald and Sachsenhausen di Jerman. Total Lubis dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi tersebut selama 4 tahun. Di tahun 1945, Lubis bebas dan kembali ke Indonesia, dan di tahun 1994, Lubis wafat. Selain Lubis, rupanya masih ada beberapa orang Indonesia lagi yang pernah ditawan di kamp konsentrasi Jerman Nazi. Prawindra Nato Suroto, anak terkemuka dari politisi terkemuka Raden Nato Suroto, juga pernah ditawan di kamp konsentrasi Nazi. Beliau bebas di tahun 1945. Kemudian, 2,5 tahun setelah beliau bebas, beliau pun wafat karena kondisinya yang terus memburuk. Kemudian, Sidartawan Kartosoediardjo adalah korban pertama kebengisan kamp konsentrasi Jerman Nazi pada saat itu. Beliau merupakan anggota PI atau Perhimpunan Indonesia yang ditangkap di Amsterdam dan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Naasnya, beliau mengembuskan nafas terakhirnya di kamp konsentrasi pada tanggal 15 Oktober 1942 di Dachau, Jerman. Kembali di tahun 1942, Donald Putirai, pekerja paksa asal Maluku, dimasukkan ke kamp konsentrasi Buchenwald. Beliau ditangkap karena hendak melarikan diri menuju Inggris. Di tahun selanjutnya, pada tahun 1943, Jajeng Pramoto, seorang aktivis PI bersama 3 orang Indonesia, diantaranya seorang pelajar yang bernama Mun Sundaru dan 2 pekerja paksa, Hamid dan Kajat, juga dikirimkan ke kamp konsentrasi Jerman Nazi. Ironisnya, Mun Sundaru wafat Februari 1945 di kamp konsentrasi Nauengame. Kematiannya yang terlalu cepat beberapa bulan dari hari kebebasan mereka.
karena di awal Mei 1945 menjadi hari bersejarah bagi dunia, yang mana pada saat itu Jerman Nazi berhasil ditaklukkan oleh sekutu, sehingga seluruh tawanan kamp konsentrasi Jerman Nazi dibebaskan oleh pihak sekutu. Sekian dulu pembahasan kita mengenai orang Indonesia yang pernah ditawan di kamp konsentrasi Jerman Nazi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.